berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Mbak Farah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Farah atas sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Ibu ingin mereview pembelajaran kemarin. Ada yang tahu, masih ingat nggak pembelajaran kemarin itu tentang apa? Kak menghayati itu. Kurang tepat. Kalau ini kemarin ada gambar ini peta apa ini? Itu peta persebaran sumber daya alam. Ya benar. Jadi minggu kemarin kita mempelajari potensi sumber daya alam yang dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia. Dan kaitannya pada kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan pembelajaran kali ini. Ibu mau kalian tahu itu gambar apa kok bisa begitu? Gambar apa? Kerusakan alam. Benar. Penebangan liar itu. Benar. Jadi di samping kanan ini ada deforestasi dan ini emang isu lingkungan. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari analisis keterkaitan sumber daya alam dan isu lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menganalisis keterkaitan posisi strategis Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan isu-isu lingkungan lokal ataupun nasional terkait pengelola sumber daya alam seperti penambangan ilegal, deforestasi, dan sampah laut secara tepat berdasarkan fakta dan contoh kasus yang diberikan. Tapi di pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning. Nanti Ibu minta kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, biar kalian tambah paham, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang isu lingkungan. Boleh disimak ya anak-anak? Baik Ibu. Kedengaran? Kurang besar Ibu. Benar ya? Bentar ya. Ini kayak Dari proyektornya. kalau nggak bisa nggak apa-apa. Agak majuan aja ya. Ya. Ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pertambangan merupakan suatu kegiatan menggali, mengelola, memanfaatkan, hingga melakukan penjualan dari hasil galian. Hasil galian yang diperoleh dari kegiatan penambangan berupa minyak bumi, batu bara, mineral dan logam, panas bumi, dan lainnya. Berikut, 5 dampak limbah pertambangan. 1. Terjadi pencemaran air. Membuang limbah pertambangan tanpa mengelolanya terlebih dahulu dapat memberikan dampak negatif terhadap air. Beberapa di antaranya yakni menurunnya kualitas air akibat pencemaran, contohnya limbah pencucian batu bara. Setelah diteliti ternyata air dari limbah batu bara mengandung zat-zat berbahaya yang tidak aman bagi tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain merkuri, belerang, asam selarida, asam sulfat, mangan, dan timbal. 2. Terjadi pencemaran tanah.
Tanah juga dapat mengalami pencemaran akibat dari limbah pertambangan. Tidak sedikit tanah yang digali saat aktivitas pertambangan dilakukan sehingga menghasilkan lubang-lubang besar dan dalam. Akan tetapi sebagian besar lubang-lubang tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ditutup kembali. Akibatnya dalam kurun waktu lama lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan air yang tentunya berbahaya bagi lingkungan. 3. Terjadi pencemaran udara. Udara bersih menjadi sulit diperoleh bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pertambangan akibat limbah penambangan terutama penambangan ilegal. Banyak hal negatif yang diakibatkan pencemaran udara, mulai dari pemanasan global, efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. 4. Merusak ekosistem sekitar pertambangan. Limbah hasil pertambangan yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang dapat mengakibatkan terjadi kerusakan pada ekosistem air maupun ekosistem darat. Banyak hewan dan tumbuhan mati akibat keracunan oleh zat-zat kimia berbahaya dari hasil dari limbah pertambangan. 5. Gangguan kesehatan pada manusia. Beberapa zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah pertambangan dapat menimbulkan penyakit seperti kanker kulit. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh zat kimia seperti merkuri dan belerang yang terlalu tinggi. Udara yang tercemar juga dapat mengakibatkan gangguan pernafasan seperti asma, infeksi saluran pernafasan atas, serta efek jangka panjang berupa kanker paru-paru. Bahkan apabila jumlah zat berbahaya misal merkuri di dalam tubuh tinggi khususnya terhadap ibu hamil, ada kemungkinan bayi yang dilahirkan nanti akan mengalami kecacatan tubuh hingga gangguan perkembangan otak. Itulah penjelasan mengenai 5 dampak limbah pertambangan. Nah, dari video tadi, apa yang kalian pahami? Boleh ajukan tangan yang paham? Ya, benar. Jadi, video tadi menampilkan 5 dampak akibat pertambangan. Karena tidak tidak melihat kondisi alamnya. Jadi penambangan secara liar atau mengelola tanpa melakukan analisis lingkungan. Jadi biar kalian tambah paham, ibu kali ini suruh bentuklah kelompok. Jadi nanti kalian membentuk kelompok, mendiskusikan, habis itu kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Langsung saja ya, kelompoknya di itu sesuai apa temannya masing-masing ya ibu. Oke, waktu diskusi 10 menit aja. Kalau ada yang mau dipertanyakan boleh dipertanyakan ke ibu langsung. Ibu akan share LKPD-nya ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pertambangan merupakan suatu kegiatan menggali, mengelola, memanfaatkan, hingga melakukan penjualan dari hasil galian. Hasil galian yang diperoleh dari kegiatan penambangan berupa minyak bumi, batu bara, mineral dan logam, panas bumi, dan lainnya. Berikut, 5 dampak limbah pertambangan. 1. Terjadi pencemaran air. Membuang limbah pertambangan tanpa mengelolanya terlebih dahulu dapat memberikan dampak negatif terhadap air. Beberapa di antaranya yakni menurunnya kualitas air akibat pencemaran, contohnya limbah pencucian batu bara. Setelah diteliti ternyata air dari limbah batu bara mengandung zat-zat berbahaya yang tidak aman bagi tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain merkuri, belerang, asam selarida, asam sulfat, mangan, dan timbal. 2. Terjadi pencemaran tanah. Tanah juga dapat mengalami pencemaran akibat dari limbah pertambangan. Tidak sedikit tanah yang digali saat aktivitas pertambangan dilakukan sehingga menghasilkan lubang-lubang besar dan dalam. Akan tetapi sebagian besar lubang-lubang tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ditutup kembali.
Akibatnya dalam kurun waktu lama lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan air yang tentunya berbahaya bagi lingkungan. 3. Terjadi pencemaran udara. Udara bersih menjadi sulit diperoleh bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pertambangan akibat limbah penambangan terutama penambangan ilegal. Banyak hal negatif yang diakibatkan pencemaran udara, mulai dari pemanasan global, efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. 4. Merusak ekosistem sekitar pertambangan. Limbah hasil pertambangan yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang dapat mengakibatkan terjadi kerusakan pada ekosistem air maupun ekosistem darat. Banyak hewan dan tumbuhan mati akibat keracunan oleh zat-zat kimia berbahaya dari hasil dari limbah pertambangan. 5. Gangguan kesehatan pada manusia. Beberapa zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah pertambangan dapat menimbulkan penyakit seperti kanker kulit. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh zat kimia seperti merkuri dan belerang yang terlalu tinggi. Udara yang tercemar juga dapat mengakibatkan gangguan pernafasan seperti asma, infeksi saluran pernafasan atas, serta efek jangka panjang berupa kanker paru-paru. Bahkan apabila jumlah zat berbahaya misal merkuri di dalam tubuh tinggi khususnya terhadap ibu hamil, ada kemungkinan bayi yang dilahirkan nanti akan mengalami kecacatan tubuh hingga gangguan perkembangan otak. Itulah penjelasan mengenai 5 dampak limbah pertambangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi. Oke, waktunya presentasi per kelompok 3 menit. Boleh langsung saja untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, untuk hasil kerja kelompok kami yaitu pada bagian 1 lembar kerja peserta pilihan ganda, soal nomor 1 jawaban tepat
boleh tanya-tanya ke Ibu ya. Ya Ibu. Nanti angkasnya dikumpulkan ke kantor ya untuk perwakilan kelas. Oke, sudah ya, sudah semuanya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari pengaruh letak geografis Indonesia terhadap potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi kalian mempelajari modul pembelajaran halaman 30 sampai 31. Apakah paham anak-anak? Paham Ibu. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Boleh? Belum ada Ibu. Belum ada. Jadi udah paham semuanya ya? Ya Ibu. Untuk mengakhirinya, Ibu mau kalian menyimpulkan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, Mbak Farah. Baik, kesimpulan pada materi pada hari ini yaitu kita sebagai manusia harus melek terhadap lingkungan supaya Ya, benar katanya Mbak Farah. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita harus mampu mengelola lingkungan di sekitar kita. Sebagai siswa, kita harus mampu mengelola sumber daya alam yang baik dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat di kemudian